Korea Selatan sering digambarkan sebagai negeri teknologi maju, musik K-pop yang mendunia, dan budaya pop yang memikat perhatian dunia. Tapi di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang disorot. Saat malam turun, negeri penghasil ginseng di dunia ini berubah wajah. Dari lorong-lorong sempit, distrik hiburan yang ramai, hingga kawasan yang sengaja ditutupi dari pandangan wisatawan biasa, semuanya menyimpan cerita yang tak pernah masuk ke brosur pariwisata. Dunia malam Korea bukan sekadar hiburan, tapi juga labirin rahasia yang dipenuhi ambisi, uang, dan bahaya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk terus memberi support kepada kami dengan cara klik tombol berlangganan di bawah ini ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Sejak awal tahun 2000-an, Korea Selatan berhasil membangun citra global melalui Hallyu Wave, fenomena budaya pop yang melahirkan K-pop, K-drama, dan fashion Korea. Pemerintah mendukung penuh promosi pariwisata dengan slogan Imagine Your Korea. Hasilnya, jumlah turis melonjak hingga jutaan per tahun. Mereka datang untuk melihat Seoul, berbelanja di Gangnam, atau menikmati suasana malam di Itaewon. Dunia percaya bahwa Korea adalah negara modern, bersih, aman, dan penuh hiburan. Namun citra ini hanyalah permukaan. Korea punya wajah lain, sebuah dunia yang tidak ditampilkan di brosur pariwisata. Dunia itu hidup justru ketika malam tiba. Ketika lampu kota menyala, bisnis hiburan malam pun mulai berdenyut. Wisatawan asing mungkin hanya mengenal klub malam atau bar di Itaewon. Namun faktanya, ada jaringan hiburan yang jauh lebih kompleks. Ada room salon, tempat minum eksklusif dengan para hostess yang melayani pelanggan kaya. Ada karaoke club dengan ruangan VIP tersembunyi. Ada pula host club, tempat pria tampan melayani pelanggan wanita dengan harga fantastis. Semua ini bukan sekedar tempat pesta. Mereka adalah simbol status sosial sekaligus pintu masuk ke dunia bisnis gelap. Di balik tawa dan gelas berisi minuman, sering terjadi transaksi rahasia. Mulai dari kesepakatan bisnis, lobi politik, hingga peredaran uang haram. Mengapa industri ini begitu besar? Jawabannya ada pada budaya kerja Korea. Negara ini dikenal dengan jam kerja panjang, target tinggi, dan persaingan ketat. Banyak pekerja kantoran atau pengusaha mencari pelarian di dunia hiburan malam. Bagi mereka, menghabiskan malam di room salon dianggap sebagai bagian dari business culture. Bahkan kadang wajib untuk menjaga relasi. Namun, sisi kelamnya adalah eksploitasi para pekerja hiburan. Banyak yang masuk ke industri ini bukan karena pilihan bebas, melainkan terdesak ekonomi. Sebagian terjebak dalam hutang. Sebagian lain direkrut dengan janji palsu tentang penghasilan besar. Budaya ini menciptakan paradoks. Masyarakat yang dikenal disiplin dan modern, tapi diam-diam menggantungkan diri pada dunia malam yang penuh risiko. Industri malam Korea bukan bisnis kecil-kecilan. Menurut beberapa laporan investigasi, perputaran uangnya mencapai miliaran dolar per tahun. Lebih mengejutkan lagi, sebagian tempat disebut memiliki kaitan dengan organisasi kriminal yang menggunakan hiburan malam sebagai kedok pencucian uang. Bagi pemerintah, fenomena ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, industri ini mendukung ekonomi dan pariwisata. Di sisi lain, keberadaannya jelas melanggar hukum dan menciptakan masalah sosial. Inilah dilema yang membuat industri malam seolah dibiarkan hidup, meski berkali-kali muncul isu skandal.
di malam hari mungkin terlihat indah, tapi di balik lampu neon yang memukau ada cerita tentang pekerja yang terjebak hutang, pelanggan yang mabuk hingga berbuat kekerasan, dan keluarga yang rusak karena gaya hidup malam. Beberapa media lokal pernah melaporkan kisah nyata mantan hostes yang akhirnya berani bersuara. Ia mengaku bekerja hingga larut malam, dipaksa menemani pelanggan yang mabuk, bahkan harus menanggung pelecehan fisik maupun verbal. Kisah-kisah semacam ini jarang keluar ke publik karena stigma dan tekanan membuat banyak orang memilih diam. Jangan kira industri malam ini hanya bergantung pada orang Korea. Faktanya, turis asing memainkan peran penting. Wisatawan dari Jepang, Cina, hingga negara barat kerap menjadi pelanggan utama di beberapa kawasan hiburan. Mereka tertarik dengan citra eksotis Korea, tapi juga mencari sesuatu yang tidak pernah ditampilkan di brosur resmi pariwisata. Fenomena ini menunjukkan paradoks. Di satu sisi, Korea mempromosikan budaya K-pop dan drama, tapi di sisi lain, sebagian turis justru datang mencari sisi gelap yang sengaja ditutupi. Industri malam Korea beberapa kali mencuat ke publik lewat skandal besar. Kasus Burning Sun misalnya, melibatkan klub malam populer di Gangnam dan menyeret sejumlah nama besar dalam dunia K-pop. Skandal itu membuka mata publik bahwa dunia hiburan malam di Korea tidak bisa dianggap sepele. Selain itu, ada juga laporan keterlibatan politisi dan pejabat yang menggunakan hiburan malam untuk melobi atau bahkan menyembunyikan transaksi ilegal. Skandal-skandal ini hanya sedikit dari banyak cerita yang tidak pernah benar-benar terungkap. Banyak yang mengira industri malam hanya mengeksploitasi perempuan. Faktanya, pria juga menjadi bagian dari rantai ini. Di host club, pria muda dilatih untuk melayani pelanggan wanita kaya. Mereka harus pandai berbicara, ramah, dan bersedia menemani berjam-jam. Namun penghasilan besar itu sering diimbangi dengan tekanan mental luar biasa. Sementara bagi perempuan, jalan yang ditempuh sering lebih berat. Dari pelecehan, kekerasan, hingga ancaman keamanan, semua menjadi risiko yang harus ditanggung demi uang. Eksploitasi ini memperlihatkan bahwa industri malam Korea berdiri di atas penderitaan banyak orang yang tidak terlihat di permukaan. Beberapa laporan menyebut adanya keterkaitan antara industri malam Korea dengan organisasi kriminal, baik lokal maupun asing. Koneksi dengan kelompok mafia asing termasuk Yakuza dari Jepang pernah diisukan terlibat dalam jaringan hiburan malam lintas negara. Meski tidak selalu terbukti secara hukum, bayangan organisasi gelap ini menambah kompleksitas dunia malam Korea. Sebuah bisnis yang tidak hanya soal hiburan, tapi juga jaringan global yang berbahaya. Korea Selatan ingin tampil sebagai negara modern, bersih, dan maju. Mereka bangga dengan teknologi, budaya pop, dan gaya hidup urban yang menginspirasi dunia. Namun di balik itu, ada sebuah ironi. Modernisasi yang terlalu cepat justru menciptakan tekanan sosial yang mendorong masyarakat mencari pelarian di dunia malam. Hasilnya lahirlah sebuah industri raksasa yang menjadi rahasia umum di dalam negeri, tapi ditutupi rapat-rapat dari dunia luar. Inilah wajah lain Korea Selatan. Bukan tentang drama romantis, bukan tentang K-pop yang mendunia, tapi tentang dunia malam yang jarang ditunjukkan ke publik. Industri hiburan malam adalah cermin dari paradoks sebuah negara modern. Glamor di luar, tapi penuh tekanan di dalam. Mungkin setelah mengetahui semua ini, kita akan melihat Korea dengan cara yang berbeda. Tidak hanya sebagai negeri cahaya neon dan musik pop, tapi juga sebagai bangsa yang menyimpan rahasia gelap di balik senyum manis yang ditampilkan pada dunia.
Itulah fakta-fakta yang ada di Korea Selatan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu ya, agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa komentar di video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time!